Saya tuh malah belum tahu ada sepupunya Mang Gugum. Berarti Mang Gugum belum laporan. Oh, aturan DKM. Tinggal serumah dengan yang bukan mahram itu tidak boleh. Hak dapat santunan akan dicabut. Aduh, Pak. Tapi nggak boleh mencabut-cabut aja. Mesti diobrolin dulu sama Gugum. Ibu kamu apa kabar? Alhamdulillah, ibu sudah bisa menerima takdir. Kalau bapak sudah meninggal. Om sama ibu kamu dekat. Maksud Om sama ibu kamu itu teman dari kecil. Jadi kalau misalnya kamu perlu apa-apa, jangan sungkan, bicara sama. Silahkan kalau masih ada keperluan. Permisi Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang sabar ya. Duh, men, saya juga lagi bingung ini. Saya bisa aja ngasih kamu. Nanti jadi pertanyaan. Sopo sih ngasih izin? Lah. Kalau pengeluaran uang tanpa ada tanda tangan, penggelapan namanya. Mas Mulyo tidak bisa kasih pinjam dulu gitu? Saya lagi kosong, Mang Wais. Kalau pakai uang kotak promo bagaimana? Jangan. Nah, nggak bisa. Mang, istri saya marah-marah mulu di rumah. Kasih pengertian atau sama istri kamu. Udah, Mang, tetap nggak ngerti. Bapak tadi mau diajak salaman sama Pak Haji Kohar. Udah begitu. Bapak bilang teh, maaf. Saya harus bilang istri saya dulu. Assalamualaikum. Kontraktor. Itu artinya Haji Kohar takut kalau papa tuh nyalon jadi ketua DKM. Makanya dia baik-baikin papa. Pak, hati-hati ya. Jangan sampai kerayu sama Haji Kohar. Pokoknya papa harus maju. 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 Papi masih inget kan waktu kita lihat Pak Rosidi nganterin santunan kemarin? Masih? Kenapa? Papi tiru gayanya Pak Rosidi waktu ngasih sembako ke warga. Sembakonya dari mana? Nanti Mami pikir dari mananya. Bantu Mami mikir, Lis. Iya, Mi. Kita harus bergerak sebelum yang lain bergerak. Mudah-mudahan Pak Haji Kohar pelitnya kamu. Jadi Pak Haji nggak akan kasih apa-apa ke warga. Hari ini bakal ketahuan nih, Mi. Siapa aja warga yang dukung Papi jadi ketua DKM. Kok bisa ketahuan, Pi? Lah iya pasti ketahuan lah. Awi mejarot, Papi suruh keliling kampung buat ngedata siapa aja yang ngedukung Papi. Nih, Kania berangkat ke masjid dulu ya. Dulu. Ya. Kasih tahu teman-teman Kania ya kalau Papi ini terpanggil buat ngurusin umat. Iya, Pi. Nanti Kania tanya tanggapan mereka ya. Pasti mereka seneng lah Kania. Ya, di kampung ini siapa sih Haji Kohar? Haji satu-satunya kan. Emangnya Kania nggak senang kalau Papi ini terpanggil buat jadi ketua DKM ngurusin umat? Hah? Kalau warga dukung Papi, alhamdulillah. Makanya Kania harus ingat dukung Papi ya, kasih tahu warga ya. Iya, Pi. Ya udah Kania berangkat dulu ya. Cium tangan yang benar. Itu namanya cium pipi namanya. Waalaikumsalam. Ya, Hati-hati. hati-hati. Emang mau nyebrang hati-hati. Itu anak gadis. Alhamdulillah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya, setelah Pak Rusidi nggak ada, siapa yang cocok jadi ketua DKM? Ya saya lah. Saya juga cocok. Mang Gugum. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Ya udah saya pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hati-hati. Assalamualaikum. Paris, saya mau ke rumah Pak RT. Ya, mau bicarakan soal Mang Gugum. Nah, siapa tahu Pak RT ada jalan keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih kuat nggak puasanya? Tenang kawan, masih kuat. Alhamdulillah. Saya tuh malah belum tahu ada sepupunya Mang Gugum. Berarti Mang Gugum belum laporan. Aturan DKM, tinggal serumah dengan yang bukan mahram, itu tidak boleh. Hak dapat santunan akan dicabut. Aduh Pak, tapi nggak boleh mencabut-cabut aja. Mesti diobrolin dulu sama Gugum. Nanti kalau dia marah gimana? Pak RT bisa bantu. Pak, mohon maaf banget Pak. Kalau urusan agama, saya bukan ahlinya. Sekarang atur aja. Maaf. Saya nemui Kang Faris. Saya bingung mau kemana lagi, Kang. Ada apa, Mang? Kang Faris tahu sepupu saya yang kemarin pagi ketemu di masjid. Iya. Cici tinggal sama saya, Kang. Maaf, Mang. Kang Faris jangan dipotong dulu. Saya tahu kalau saya dan sepupu saya itu bukan mahram. Makanya saya punya rencana supaya tidak nyampur dan tidak terjadi apa-apa, Kang. Saya mau bikin sekat di rumah. Belum bisa dibikin sekatnya, Kang. Kecuali Kang Faris bisa pinjamkan saya uang untuk bikin sekat. Memangnya ada orang seperti Pak Rosidi? Enggak ada, Cek. Orang kembar aja ada bedanya. Coni, bukan orangnya, tapi sifatnya. Menurut saya mah nggak ada. Nah, terus menurut Coni, yang pantas jadi ketua DKM yang bagaimana? Harus yang amanah, yang adil, jujur, yang peduli sama orang susah. Catat, Rod. Pak Haji sudah mulai bergerak. Nah, Mereka pakai motoin KTP si Oni segala. Kita cari tahu yuk. Apa yang mereka tanya ke si Oni? Gawat ya. Ayo. Jadi tidak semua warga itu mendapatkan santunan. Kecuali fakir miskin, jompo, anak yatim, sama janda. Pak Rosidi itu orang adil. Jadi antara yang punya anak sama enggak, itu pembagian santunannya berbeda. Insya Allah, saya bisa seperti Pak Rosidi.
Maaf,